Shalom, selamat pagi, selamat kita bangun menikmati kehidupan yang Tuhan beri untuk kita jalani, sekaligus kita akan melaksanakan segala aktivitas hidup. Namun sebelum kita melaksanakan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini, alangkah indah dan berbahagianya kita ketika kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Engkau yang pula menciptakan kami manusia, mendapat mandat tugas dan tanggung jawab untuk dihadirkan, menata, mengelola, memelihara dan melestarikan dunia ciptaan. Betapa kami senantiasa menikmati kehidupan yang Engkau beri. Sebab hidup yang Engkau beri adalah anugerah-Mu, bagian daripada ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan, bersyukurlah kami, menyembahlah kami, beribadahlah kami kepadamu. Sebab kami percaya kalau kami ada di dunia ciptaan-Mu, di bumi milik-Mu sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Kami lagi akan membaca Alkitab serta merenungkannya. Biar kiranya firman-Mu ini menjadi pegangan kekuatan bagi kami dalam kami memahami tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai orang-orang milik ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dalam Imamat pasal 25 ayatnya yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian perenungan kita pagi ini dengan tema peraturan untuk kebaikan manusia. Ada syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Saudara-saudaraku, syair lagu ini mengingatkan tentang Tuhan yang menjumpai manusia lewat firman-Nya, dengan harapan manusia ikhlas membuka telinga untuk mendengar firman serta ketetapan peraturan-peraturan
dan hukum Tuhan. Betapa indahnya hidup mematuhi peraturan, meskipun kenyataannya manusia sering mengabaikannya. Padahal itu diberikan untuk kebaikan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang Tuhan yang memerintahkan Musa untuk menyampaikan peraturan kepada bangsa Israel dengan berbicara kepada mereka. Apabila mereka telah masuk ke negeri Kanaan dengan menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan, maka umat Israel harus menghormati Tuhan. Setiap tahun ke-7 tidak boleh mengerjakan tanah untuk bercocok tanam. Tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Sabat bagi Tuhan, tanah harus beristirahat di tahun ke-7 dan tidak digunakan bercocok tanam. Tanah mendapat kesempatan untuk menghasilkan humus yang baik sebagai syarat bagi tanah yang subur agar petani dapat menikmati hasil yang maksimal. Saudara-saudaraku, keluarga-keluarga Kristen, apakah hari ini kita telah menggunakan telinga untuk mendengar firman Tuhan dan telah melakukan peraturannya? Tuhan memberikan peraturan bukan untuk menyulitkan kita manusia, melainkan untuk kebaikan manusia agar menjalani hidup dalam keteraturan. Melalui perenungan ini, saya dan saudara-saudara, kita semua diingatkan, ternyata menjadi pendengar firman yang setia saja tidak cukup atau belum cukup. Sebab Tuhan juga mengharapkan kita untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada peraturan. Hidup taat pada aturan Tuhan pasti menghasilkan ketertiban dan kebaikan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu, boleh kami baca dari Alkitab dan kami renungkan di pagi hari ini, menjadi kekuatan kami sebagai orang-orang percaya untuk kiranya terus melaksanakan tugas tanggung jawab dalam rangka mengatur, mengurus, mengerjakan tanah yang Tuhan titipkan kepada kami manusia untuk dikerjakan. Tetapi semua itu kami lakukan dalam ketaatan pada peraturan daripada Tuhan. Berikan kami kepekaan untuk mendengar firman-Mu dan jadikan kami sebagai orang-orang yang mentaati peraturan untuk kebaikan hidup kami. Baik kehidupan keluarga, gereja, masyarakat bangsa dan negara. Kami bermohon kepadamu Tuhan, tuntun sertai berkati kami dalam menjalani hidup, melaksanakan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di Bukit Moriah Tikala Baru, kolom 1 sampai kolom 25. Bahkan diberkati semua kami, anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu, lansia, yang sehat maupun yang sakit. Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau meneguhkan, menguatkan
iman percaya kami. Kami menopang dalam doa mereka dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, baik pergumulan sakit, pergumulan dalam menjalani kehidupan keluarga suami istri anak-anak, pergumulan karena ekonomi keuangan keluarga. Tuhanlah yang akan turun tangan, akan memberkati upaya-upaya, baik mereka yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, mereka yang bergumul atas kehidupan pribadi dan keluarga. Kau jamah hati dan pikiran, biar selalu mereka memandang kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang mampu membebaskan, memulihkan, bahkan mengangkat beban-beban penderitaan, pergumulan dalam kehidupan. Sesungguhnya Engkau ada bersama dengan mereka, bersama dengan kami. Kami percaya kekuatan tangan Tuhan akan memegang dan menuntun kami semua dalam menjalani hidup, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Biar hidup kami sebagai pribadi dan keluarga-keluarga. Ibadah kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, tetap bersemangat. Shalom.